Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini pembelajaran daring yang kedua di semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022 ini masih berkaitan dengan teks pidato persuasif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian, ciri, tujuan, metode, dan juga struktur teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada pertemuan yang pertama, pertemuan daring yang lalu, kita sudah membahas tentang struktur dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita fokuskan berkaitan dengan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjutkan, untuk strukturnya, nah kita berusaha untuk flash ke belakang berkaitan dengan materi pertemuan yang lalu. Struktur teks pidato persuasif di sana ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran memahami ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato yang digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat dan pesan yang berupa imbuhan serta ajakan yang disertai argumen-argumen yang mendukung. Ciri kebahasaan yang muncul antara lain yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat aktif di sini merupakan kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contoh dalam kalimat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, di sini ada subjek atau pelaku yang aktif dalam melakukan sebuah tindakan atau aktivitas, yaitu kita harus menjaga kebersihan. Jadi subjeknya kita di sini melakukan sebuah tindakan atau aktivitas, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata sapaan. Kata sapaan di sini adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Pada bagian pendahuluan pidato, ini lazimnya menggunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Nah, ini contohnya kalau di lingkup sekolah atau di lingkup madrasah, seumpama yang hadir di sana ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan juga teman-teman kalian gitu. Nanti yang disapa terlebih dahulu yang memiliki jabatan paling tinggi. Siapa? Ya, Bapak Kepala Sekolah. Biasanya nanti menggunakan yang begitu ya, atau disingkatnya di sini YTH, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Nanti baru
jabatan-jabatan di bawahnya. Ciri kebahasaan yang ketiga, penggunaan kalimat aktif persuasif. Kalimat persuasif di sini merupakan kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu berisi ajakan. Ya, contohnya, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ada sebuah ajakan. Ya. Ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan kosakata emotif. Jadi kosakata emotif di sini merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Ya. Ini contohnya. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Jadi dari penggunaan kata-kata ini menyentuh begitu ya, menyentuh orang lain dan juga nantinya akan mengikuti apa yang kita sampaikan begitu. Ciri kebahasaan yang kelima, kosakata bidang ilmu atau menggunakan istilah keilmuan begitu ya. Merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Nah, contohnya ini dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Di sini ada istilah khusus dalam bidang kesehatan yaitu Aedes aegypti. Nah, ini untuk kosakata bidang ilmu. Ciri kebahasaan yang ke-6 yaitu antonim. Kata yang memiliki makna berlawanan atau bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Nah, di sini ada dua kata yang memiliki makna yang berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Ini contoh dari antonim. Yang ketujuh atau yang terakhir, ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif yaitu kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu kata benda yang bagaimana? Ini merupakan kata benda yang tidak ada wujudnya atau kata benda yang tidak nyata. Atau kata benda yang tidak bisa dilihat oleh mata, abstrak begitu ya. Contoh, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Nah, ini agama juga termasuk kata benda abstrak, tidak dapat dilihat oleh mata begitu ya. Nah, itu 7 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Anak-anakku, perhatikan contoh teks pidato persuasif berikut. Akan Pak Guru contohkan beberapa ciri kebahasaan yang ada dalam teks pidato persuasif berikut. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan, serta murid-muridku yang Bapak cintai. Nah, ini merupakan contoh kata sapaan ya. Yang pertama yang disapa Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, selanjutnya rekan-rekan tenaga kependidikan, sampai yang terakhir murid-muridku ya. Di sini sudah disesuaikan sapaannya mulai dari jabatan yang paling tinggi atau orang yang paling dihormati, kepala sekolah begitu ya. Ini yang pertama, kata sapaan. Yang kedua yang dapat kita temukan di sini, kalimat aktif. Kalimat aktif tadi yaitu kalimat yang subjeknya melakukan sebuah tindakan. Contohnya kalimat ini. Kita selalu bersikap disiplin
kita selalu bersikap disiplin. Subjeknya melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya lagi ada aktivitas, ya. Aktivitas. Nah, ini aktivitas di sini merupakan istilah dalam bidang tertentu, ya. Selanjutnya lagi ada, nah ini, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing. Nah, ini contoh kalimat ajakan, ya. Marilah murid-muridku, nah, ajakan untuk melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu beberapa contoh ciri kebahasan yang dapat kita temukan dalam teks pidato persuasif yang Pak Guru tampilkan ini, ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa melalui WA, ya. Bisa kalian japri ke Pak Guru begitu berkaitan dengan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.